Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hai teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kaila Dwi Saputri. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, kelas C. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan sedikit materi terkait sejarah politik di Indonesia dari masa ke masa. Baik, di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan... Perkenalkan, nama saya Brett Sandika Arjuna, saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah sistem politik di Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan masa demokrasi liberal. Sejarah politik Indonesia di masa awal kemerdekaan pada saat Indonesia baru merdeka, pemerintah Indonesia saat itu masih belum mengatur sistem pemerintahan secara sempurna. Sejarah politik Indonesia disebutkan oleh Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat itu sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial. Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara. Sistem pemerintahan presidensial tersebut terpusat atau tersentral pada Soekarno-Hatta, karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka sebelum adanya MPR, DPR ataupun DPA. Presiden Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut dengan KNIP. Nah, untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak saja, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan 3 maklumat. Kumpulan peristiwa sejarah Indonesia mencatat dalam sistem demokrasi parlementer, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Karena pemerintahan bersifat parlementer, Presiden Soekarno perlu membentuk suatu kabinet lagi. Namun sayangnya, kabinet-kabinet bentukan Presiden Soekarno tersebut tidak ada yang bertahan lama. Hal ini terjadi karena pada saat itu masih ada banyak tantangan bagi pemerintah Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu di antaranya adalah karena pada saat itu Belanda kepingin balik berkuasa lagi di Indonesia. Konflik antara Indonesia dan Belanda yang menggemparkan sejarah politik Indonesia akhirnya ditengahi oleh Perserikat Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB. Dengan diadakannya konferensi meja bundar alias KMB, meskipun sebenarnya berbagai perjanjian seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, dan perjanjian Romroyen sudah pernah dilakukan. Selanjutnya, pembahasan kedua, masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan, persiapan kemerdekaan Indonesia menjelang akhir tahun 1944. Posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Yang kedua, pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas rumusan dasar negara Indonesia agar diperoleh rumusan dasar negara yang benar-benar tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Sidang kedua BPUPKI, dalam sidang kedua ini
membahas rencana pembentukan Undang-Undang Dasar atau UUD. Yang menjadi bahasan serius adalah tentang bentuk negara yang hendak dipakai setelah Indonesia merdeka. Sebagian besar peserta atau anggota BPUPKI setuju dengan bentuk negara republik. Sedangkan Piagam Jakarta yang sudah dibuat sebelumnya pada sidang pertama dijadikan inti dari pembukaan UUD. Selanjutnya dibentuklah suatu panitia kecil yang terdiri atas 7 orang dengan ketua Supomo sebagai perumus batang tubuh untuk Undang-Undang Dasar. Hasil kerja panitia kecil tersebut diumumkan pada tanggal 14 Juli 1945. Hasil kerja berikut: yang pertama ada pernyataan kemerdekaan Indonesia, yang kedua pembukaan UUD, yang ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI, BPUPKI dirasa telah mampu menyelesaikan tugasnya. Maka dari itu badan tersebut dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai penerus BPUPKI, maka dibentuklah PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok setelah PPKI terbentuk dan janji dari Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Ternyata terjadi peristiwa yang di luar dugaan, yaitu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Setelah 2 kotanya Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Saat itu Indonesia dalam status vacuum of power, sehingga harus menentukan sikap untuk merdeka, dan supaya tidak mengesankan kemerdekaan Indonesia merupakan pemberian Jepang. Pembahasan yang terakhir ada masa demokrasi liberal atau parlementer. Setelah RIS dibubarkan, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer dengan mencontoh sistem parlementer barat. Masa ini kemudian dibentuk sebagai masa demokrasi liberal, yang secara otomatis bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan yang berlandaskan UUDS 1950. Sejarah demokrasi liberal di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau KMB, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia resmi diakui oleh Belanda. Seiring dengan hal tersebut, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar sementara. Pada masa demokrasi liberal, mulai muncul partai-partai politik baru dengan kebebasan berpendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Walaupun munculnya sistem demokrasi, liberal dianggap sebagai bentuk kebebasan berpolitik. Namun, dalam perjalanannya, persaingan tidak sehat antar partai politik mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan. Akhir demokrasi liberal. Selama masa demokrasi liberal berlangsung, keadaan Indonesia cenderung tidak stabil sehingga berimbas pada segala aspek di Indonesia. Hal tersebut berimbas pada keputusan Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Di dalam dekret 5 Juli 1959 berisi Dewan Konstitusi dibubarkan dan dikembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Hal ini sekaligus meninggalkan UUDS 1950 yang sebelumnya berlaku. Selain itu dibentuk pula Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Melalui Dekret 5 Juli 1959, secara resmi demokrasi liberal berakhir dan dilanjutkan demokrasi terpimpin. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Brian Sandika Arjuna. Saya akan menjelaskan materi tentang era demokrasi terpimpin dan era Orde Baru. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 sampai 1966, di mana semua kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Ini memberikan Soekarno kekuasaan yang amat besar dan kuat. Pemberlakuan demokrasi terpimpin menandai berakhirnya era demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959, suatu sistem yang memungkinkan berseminya partai-partai politik dengan ideologi yang beragam dan saling berkompeten, isi secara terbuka untuk mendapatkan kekuasaan.
Meski sistem ini juga membawa konsekuensi lain, yakni singkatnya umur kabinet yang pada gilirannya ternyata sendatnya pelaksanaan program kerja yang telah disusun oleh suatu kabinet. Pada Februari 1957, Presiden Soekarno menunjukkan ketidaksukaannya pada konsep Barat tentang demokrasi parlementer di Indonesia. Menurutnya, sistem tersebut menyebabkan terjadinya berbagai krisis di Indonesia. Sistem itu baginya telah membuat kekuasaan pemerintah melemah dan oposisi politik menguat. Ia menginginkan sistem yang lebih mirip dengan konsep keluarga dalam masyarakat Indonesia, dengan kepala keluarga sebagai pemimpinnya. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950, dan menentukan dan membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau PRS dengan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Bagi Soekarno, sistem demokrasi terpimpin merupakan suatu usaha untuk menata ulang politik dan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi terpimpin berlangsung antara 5 Juli 1959 ketika Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan dan 11 Maret 1966 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Supersemar. Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin memperkuat posisi dan pada akhirnya dominasi Soekarno di panggung politik nasional. Kekuasaan politik kini terpusat di tangan Soekarno. Ia mengabaikan hasil pemilihan umum atau pemilu tahun 1995 dengan membubarkan DPR hasil pemilu tersebut dan menggantikannya dengan DPR GR. Soekarno sendiri yang memilih dan menetapkan anggota DPR GR. Konsekuensinya fungsi legislatif yang dipunyai DPR melemah karena lembaga ini telah dikontrol oleh Presiden. Di sisi lain, suasana kehidupan kepartaian juga mengalami kemunduran, sebagaimana tampak dari usaha Presiden untuk menyingkirkan kalangan oposisi, salah satunya dengan pembubaran Partai Masyumi tahun 1960. Kebebasan berpendapat juga dikekang di bawah demokrasi terpimpin, termasuk dengan pelarangan terbit harian abadi milik Masyumi dan harian pedoman yang berafiliasi dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Di era demokrasi terpimpin, kekuasaan politik berpusat pada tiga pihak, yakni Presiden Soekarno, tentara, dan PKI berada dengan sistem sebelumnya di mana kekuasaan terdistribusikan ke berbagai partai politik dan parlemen memiliki otoritas. Demokrasi terpimpin bercorak otoriter. Sebagai konsekuensinya, tentara memasuki panggung politik sementara Islam politik yang diwakili oleh Masyumi terpinggirkan. Beberapa kemunduran politik yang terjadi di masa demokrasi terpimpin antara lain mencakup melemahnya fungsi partai politik dengan parlemen, tidak diadakannya pemilihan umum, pembagian kekuasaan kepada beberapa pihak saja, dalam hal ini antara Presiden Soekarno dan tentara PKI atau PKI baru mulai berpengaruh kuat di politik Indonesia pada tahun 1964. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno menekankan tentang revolusi yang masih belum selesai. Dengan demikian, kekuasaan utama termasuk pengambilan keputusan ada di tangan Presiden dan tidak lagi di tangan partai politik dan parlemen. Soekarno dan tentara berbagi tugas. Soekarno fokus pada urusan ideologi, luar negeri, dan praktik politik di tengah publik. Tentara memegang peranan di bidang pemerintahan daerah, nasionalisasi perusahaan Belanda, administrasi dan keamanan dalam negeri. Begitu pula anggota parlemen yang terpilih dari pemilu 1955 digantikan dengan MPRS dan DPR yang berada di bawah kontrol Soekarno. Beberapa kebijakan yang diambil Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. 1. Membubarkan Partai Masyumi dan PSI pada tahun 1960 karena menilai sebagian tokoh partai tersebut terlibat dalam pemberontakan daerah tahun 1957 sampai 1958 dan juga karena mereka beroposisi dengan Soekarno. Untuk menyeimbangkan kekuatan tentara, Soekarno memanfaatkan pengaruh yang terbatas dari partai-partai yang masih ada, terutama sekali PKI yang memiliki basis massa yang luas serta terorganisir dengan baik. PKI melihat bahwa kolaborasinya dengan Soekarno berarti perlindungan dari tentara yang melihat PKI sebagai musuh. PKI juga berharap dapat berpartisipasi di dalam kabinet. Walaupun pada mulanya Soekarno menilai bahwa demokrasi terpimpin dapat menyelamatkan Indonesia,
dari perpecahan karena ideologi. Pada akhirnya sistem ini mengalami kegagalan. Sejumlah pihak mendukung Soekarno, namun sebagian pengikutnya menggunakan pandangan dan prinsip Soekarno untuk menyerang pihak lainnya yang sebenarnya juga merupakan pendukung Soekarno. Ini tampak dalam persaingan antara kalangan tentara dan PKI. Kompetisi yang kemudian berubah menjadi konflik di antara tentara dan PKI semakin keras di paruh pertama dekade 1960-an. Di bawah demokrasi terpimpin, ekonomi Indonesia memburuk sementara ketegangan politik meningkat. Demokrasi terpimpin berakhir segera sesudah terjadinya peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi. Demokrasi terpimpin merupakan gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Gagasan ini juga dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Ada dua pokok pemikiran dalam konsepsi tersebut, yaitu satu, pembaruan struktur politik. Harus diperlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. 2. Membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri dari wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional atau golongan karya. Demokrasi terpimpin dibentuk bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah untuk menata ulang kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya justru terdapat banyak pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 pada proses pelaksanaannya. A. Peristiwa gerakan 30 September G30S pada tahun 1995 menandakan ditinggalkannya demokrasi terpimpin dan menjadi awal lemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. 1. Dominasi kekuatan politik di tangan presiden menurut Bambang Suparno dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum Tata Negara. Kedudukan MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara pada masa demokrasi terpimpin berada di bawah presiden. Oleh karena itu, presiden dapat mengangkut apa hal-hal yang harus dilakukan oleh MPR dan MPR wajib tunduk pada presiden. Padahal jika merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan presiden berada di bawah MPR. Hal ini tidak sejalan. Lainnya adalah penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. 2. Pembatasan hak politik rakyat kepemimpinan Presiden Soekarno tanpa batas ini terbukti dengan lahirnya kebijakan yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilihan umum dan menggantikannya dengan DPR gotong royong atau DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Selain itu, kebijakan kooptasi dan pembubaran partai politik beserta organisasi kemasyarakatannya menimbulkan batasan hak politik pada warga negara. Kebijakan tersebut dibuat dengan alasan menciptakan stabilitas politik dengan memusatkan kekuasaan. 3. Munculnya partai penguasa atau partai mayoritas, hilangnya kontrol sosial dan check and balance dari lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif semakin parah dengan peranan partai mayoritas. Partai politik yang saat itu mendominasi kehidupan politik Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mulanya muncul konsepsi presiden terkait kabinet gotong royong yang terdiri dari wakil partai termasuk PKI ditambah golongan fungsional yaitu golongan karya atau Golkar. Namun, konsepsi presiden ditolak oleh partai lain dengan membentuk Liga Demokrasi. Menurut buku Filsafat Pancasila dan Kenegaraan karya Gianto, mengetahui hal itu, Soekarno membubarkan Liga Demokrasi dan membentuk Front Nasional yang selanjutnya digunakan PKI sebagai wadah kegiatan politik. Front Nasional menjadi bagian strategi komunisme internasional dalam mempersiapkan demokrasi rakyat. 4. Semakin besar peranan militer dalam fungsi ABRI sebagai tindak lanjut dari dekrit Presiden Pimpinan Nasional TNI Angkatan Darat mengeluarkan perintah harian untuk mengamankan dekrit di bawah perintah Presiden Soekarno. Sebelumnya TNI dan Polri disatukan pada tahun 1946.
Hal tersebut mendorong keputusan Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi di dalam TNI. Ia menciptakan kondisi unggul mengungguli balance of power baik antar angkatan maupun TNI dengan partai politik. Oleh karena itu, fungsi ABRI semakin luas hingga fungsi pada politik Indonesia. 5. Politik luar negeri. Oldevol Nevo, sikap politik luar negeri Indonesia yang mulanya bebas aktif berubah menjadi politik luar negeri poros. Negara membagi kekuatan politik dunia menjadi dua, yaitu Oldevo dan Nevo. Oldevo, All Established Forces, merujuk pada kekuatan lama yang telah mapan, yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis. Sedangkan Nevo, Neo Emerging Forces, yaitu kekuatan baru. Dengan paham tersebut, Indonesia menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara Nevo yang dikenal dengan nama Ganevo, Games of Neo Emerging Forces, dan berhasil membentuk poros Jakarta, Phnom Penh, Peking. Akibat dari salah satu ciri demokrasi terpimpin ini, hubungan Indonesia dengan negara barat menjadi renggang. Hubungan dengan negara timur menjadi erat karena Uni Soviet memberikan kredit pembelian peralatan militer modern. Hal ini justru menimbulkan konfrontasi dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Alasan konfrontasi tersebut adalah Malaysia membentuk federasi penggabungan negara bekas jajahan Inggris yang oleh Soekarno dianggap membahayakan negara-negara Nevo, sehingga pada tanggal 3 Mei 1964 Soekarno mengeluarkan Dwikora. Orde Baru, atau dikenal juga dengan sebutan Orba, adalah tatanan pemerintah dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah singkat Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Rentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, diawali surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Di masa pemerintahannya, Soeharto melakukan koreksi yang membuat penerapan Pancasila semakin kuat. Sejarah singkat Orde Baru. Orde Baru atau dikenal juga dengan sebutan Orba adalah tatanan pemerintah dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah singkat Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Rentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, diawali surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Latar belakang Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai Trituntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30S PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30S PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Legend Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Sistem pemerintahan di masa Orde Lama, komunisme, dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu: 1. Menerapkan pengajaran P4, yaitu pelaksanaan pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di sekolah. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuensinya dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang
merajalela. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat, sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Penyebab jatuhnya Orde Baru, perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan, disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Ciri-ciri pemerintahan pada masa Orde Baru. 1. Kuatnya pengaruh militer atau delusi ABRI. Ciri yang pertama dari pemerintahan pada Orde Baru adalah kuatnya pengaruh militer dan ABRI. Hal ini memang sudah terlihat sejak Orde Lama, di mana dalam kabinet Dwi Korra berisikan dari banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun pada Orde Baru terjadi perubahan di mana fungsi dalam tingkat sipil menjadi lebih kuat lagi. Partai Golongan Karya yang merupakan mesin politik utama dari pemerintah Orde Baru berisikan banyak anggota militer. ABRI yang ada juga memiliki kegiatan sipil yang terdiri dari ABRI masuk desa dan juga menduduki jabatan sipil serta militer di saat yang bersamaan. Selain itu, banyak anggota ABRI yang menjadi komisaris berbagai perusahaan besar di Indonesia, yang menjadi salah satu tanda adanya KKN di dalam pemerintahan Orde Baru. 2. Terbatasnya pilihan politik. Ciri yang kedua dari pemerintahan pada Orde Baru adalah terbatasnya pilihan politik. Hal ini dapat dilihat melalui pemilu pada tahun 1971 yang diikuti oleh setidaknya 9 partai politik serta 1 golongan karya, dan bandingkan dengan pemilu pada tahun 1977 yang hanya diikuti oleh 2 partai politik, yaitu PDI dan PPP serta 1 golongan karya. Hal yang terjadi ini dilakukan untuk membatasi adanya ideologi baru yang berkembang. Hal ini dikarenakan pemerintah mengira bahwa kekacauan yang terjadi di Orde Lama disebabkan banyaknya ideologi baru yang berkembang. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan dalam politik pemerintah. 3. Pembangunan yang masif. Ciri yang ketiga dari pemerintahan pada Orde Baru adalah pembangunan yang masif. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa ini memfokuskan dan menjadikan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik sebagai prioritas tertingginya. Hal yang dilakukan ini merupakan sebuah respon dari adanya kekacauan ekonomi pada tahun 1995. Pemerintah Indonesia membuka keran modal asing serta dalam negeri sebagai usahanya untuk membuka pintu usaha di Indonesia. Diharapkan dengan adanya hal tersebut, pembangunan yang ada dapat berlangsung dengan lancar serta perekonomian kembali normal. 4. Pemerintahan sentralistik. Ciri yang keempat dari pemerintahan pada Orde Baru adalah pemerintahan yang sentralistik yang pada dasarnya sudah berjalan sejak awal kemerdekaan Indonesia terjadi. Hal ini terjadi karena sistem kenegaraan yang masih belum dekat dan setara di berbagai daerah. Pemerintahan yang bersifat sentralistik ini membuat adanya kendali pusat terhadap pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini dikarenakan segala keputusan yang diambil harus melalui pemerintah pusat terlebih dahulu. Terima kasih.